Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saripah dengan NIM 721141904. Di sini kita akan belajar mengenai sistem informasi manajemen seperti pada pembahasan sebelumnya. Namun berbeda topik atau tema. Yang kali ini kita membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah organisasi. Aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Aliran fisik berada di bagian bawah, sedangkan aliran virtual berada di bagian atas. Aliran sumber daya umum perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya fisik ini terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Aliran sumber daya virtual berupa data, informasi, dan informasi dalam bentuk laporan. Aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dan lingkungannya. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya yaitu 1. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. 2. Manajemen perusahaan. 3. Suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik. Data dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang mengubah informasi. Informasi diberikan kepada manajer untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Di dalam perusahaan terdapat unsur-unsur lingkungan. Unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap perusahaan. 8 unsur tersebut yaitu 1. Pemasok atau supplier, memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi. Pelanggan atau customer, biasanya ini yang menjadi pelanggan atau yang mengonsumsi barang dan jasa. 3. Serikat pekerja atau labor union, organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil. Yang keempat, pemerintah, memberi batasan melalui perundang-undangan dan memberi bantuan dalam bentuk pemberian informasi dan dana. Komunitas keuangan atau financial community berupa institusi seperti bank dan pemberi pinjaman lainnya. Pemegang saham dan pemilik, stakeholder and owner. Ini adalah orang yang menginvestasikan uang. Kemudian pesaing atau kompetitor, semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Komunitas global, global community. Ini adalah tempat geografis di mana perusahaan tersebut beroperasi. Aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah seperti untuk penelitian, aliran bahan baku dari pemasok, pengembalian barang dagangan, dan aliran pegawai kepada pesaing, karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi, dan perusahaan berusaha untuk menjadikan hubungan informasi dengan pesaing sebagai satu aliran satu arah. Selanjutnya, mengelola sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan, supply chain management. Rantai pasokan atau supply chain merupakan jalur yang memfasilitasi sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Nah, di sini manajemen rantai pasokan apa sih? Manajemen rantai pasokan adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat dan efisien. Aktivitas rantai pasokan: membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Sistem elektronik. Setiap tindakan pada rantai pasokan pasti dicatat di dalam lokasi pelanggan, lokasi pemasok, area penerimaan perusahaan, kendaraan yang digunakan oleh transportir, area persediaan dan produksi perusahaan, area pengiriman perusahaan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam input keyboard, pemindahan kode batang, dan ID frekuensi radio. Kemudian diperbarui untuk menggambarkan lokasi yang terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan salah satu aspek dari perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning atau ERP, dan memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama, SAP, Oracle, atau produk lainnya.
oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Ketika salah satu anggota dari suatu rantai pasokan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar di atas anggota yang lain, maka anggota yang lebih kuat akan memberikan tekanan pada anggota lain untuk menggunakan piranti lunak ERP yang sama. Rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael A. Porter adalah orang yang paling sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan akan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri dari aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan, meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Jenis aktivitas nilai ada dua, yaitu aktivitas nilai utama meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok. Yang kedua, aktivitas nilai pendukung mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mengaruh seluruh aktivitas utama. Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Manajemen harus mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain yang dapat menghasilkan suatu sistem interorganisasional. Interorganisasional System IOS. Perusahaan yang berpartisipasi disebut sekutu bisnis, business partners. Perusahaan juga dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu sistem nilai atau value system. Selanjutnya, dimensi keunggulan kompetitif terdiri dari tiga, yaitu keunggulan strategis, keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam bentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis, perusahaan akan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mampu mengimplementasikan strateginya dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Keunggulan operasional, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dan pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional, Multinational Corporation (MNC) adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Kemudian, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Kendali-kendali politis. Anak perusahaan berada dapat menerapkan berbagai pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Kemudian, rintangan budaya dan komunikasi yang terdiri dari pembatasan pembelian dan impor beranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Masalah-masalah teknologi, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen kantor anak perusahaan seringkali ikut menjadi masalah. Beberapa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapat bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai hal yang tidak perlu. Manajemen pengetahuan. Ini adalah mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Terdiri dari 7 unsur, yaitu 1. Peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi terdiri dari 4, yaitu relevansi. Artinya, informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. 2. Akurasi. Idealnya, seluruh informasi harus akurat. 3. Ketepatan waktu. Artinya, informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. 4. Kelengkapan. Para pengguna harusnya memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran yang lengkap atau suatu masalah tertentu atau solusinya. Sifat manajemen yang berubah-ubah terdiri dari 2 bahasan, yaitu sistem informasi wawasan. Mereka yang mengelola dan mengendalikan informasi di dalam perusahaan modern harus menyadari keterbatasan dan teknologi lampau. 2. Manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Praktik yang diterima dewas ini adalah membuat layanan informasi sebagai suatu area bisnis utama yang memasukkan manajer puncaknya di dalam kelompok eksekutif senior, seperti komite eksekutif yang melakukan pengambilan keputusan penting bagi perusahaan, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer.
Manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang yang akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor kelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Akan tetapi, pendekatan ini tidak dapat memastikan bahwa area-area akan bekerja sama dengan baik. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang waktu periode yang dicakup oleh rencana. Sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Oke, mungkin pembahasan ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.